Di minggu ini kita akan coba bahas soal cinematic shots di Unreal. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang udah pernah eksplorasi di Unreal ataupun misalnya belum pernah, ya nggak masalah. Eh, saya coba mungkin kayak biasa, mungkin perkenalkan diri dulu ya dari yang apa, yang memang siapa yang pertama kali di sini. Yang pertama kali Infinite Stream itu ada setiap minggu ya, kalau nggak 2 minggu sekali, paling paling sering seminggu sekali. Tapi kita lagi lihat sikon juga gitu. Uh, sudah sempat ada beberapa kali streaming ya. Ini kalau misalnya saya coba liatin Infinite Stream, Infinite Studio Batam, sekalian bisa kalau misalnya yang ketinggalan atau apa itu bisa lihat video-video yang sebelumnya ada di sini, di Infinite Stream ini gitu. Kayak minggu lalu, 2 minggu yang lalu sih ini Katana. Video-video sebelumnya juga sudah ada, dan ini juga kemungkinan akan diupload di YouTube-nya juga. Oke. Ada beberapa orang. Oke. Nah, mungkin saya langsung aja, kayaknya memang waktunya juga nggak akan terlalu banyak. Kalau misalnya sambil ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung di chat saja. Oke, jadi di sesi kali ini saya akan coba bahas mengenai cinematic shots di Unreal ya. Jadi cinematics itu banyak ya, sebenarnya cakupannya ada banyak sekali. Ada soal cinematic lighting, cinematic cinematic lighting. Ada juga yang ngomongin soal cinematic camera, cinematic composition gitu ya, composition. Nah, kayak gini gitu. Jadi masalah komposisi di dalam pembuatan film, dan ada juga cinematic lighting. Oke, jadi ada kaitannya cinematic shots itu, atau ya cinematic shots itu kaitannya dengan komposisi, dan biasanya berkaitan dengan komposisi kamera dan lighting. Oke. Nah, yang akan saya bahas pada hari ini itu saya akan coba nyerempet ke lighting sedikit, tapi yang akan saya fokuskan itu ke komposisi, lebih ke komposisinya gitu ya. Sama kadang-kadang ada juga yang kayak ini, cuma ini nggak ini sih cinematic grading gitu-gitu. Ini banyak template dan segala macam. Kayak ngomongin soal warna, tapi ujung-ujungnya juga terkait mood ya, lighting and mood lah. Oke. Jadi grading sendiri itu goalnya adalah, atau tujuannya adalah untuk mencari mood ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja di chat ya. Nah, mungkin sekarang belum ada dulu. Saya cek dulu, saya udah rekam. Oke. Sebentar ya. Oke, udah saya rekam. Oke, nah di Unreal. Jadi ini saya Unreal. Siapa yang udah pernah pakai Unreal sebelumnya? Ada yang udah sempat pakai Unreal nggak? Ya, either way terserah. Kalau misalnya memang ada yang udah pernah pakai atau misalnya ada yang belum pernah pakai. Tapi Unreal sendiri itu sebuah game engine yang mana saat ini makin populer karena memang dia sudah mulai menyentuh, bukan mulai ya, udah cukup lama dia menyentuh industri film. Tadinya cuma di industri game saja, tapi sekarang sudah merambah ke industri film juga gitu. Dan bahkan sudah sempat digunakan di beberapa film layar lebar gitu. Nah, Unreal sendiri konsepnya itu ya kayak game ya. Saya bisa coba perlihatkan di sini bahwa ini sebenarnya adalah sebuah level game yang mana ini bukan saya yang buat,
ini kredit ke YouTube-nya Unreal Environment. Dia yang punya level dari scene ini yang namanya City. Oke. Ini lumayan bagus. Ya kayak game pada inilah game-game kelas berat gitu ya. Dan fokus kita di sini itu akan ngomongin soal gimana bikin cinematic looks di Unreal, komposisinya kayak gimana gitu. Oke, di sini saya akan kembali lagi ke kamera yang udah saya set sebelumnya. Oke, ini ya. Nah, di Unreal sendiri itu kontennya ada di dalam level ini ya, terutama di dalam level ini ada kontennya ada banyak sekali. Tapi yang terutama yang akan kita bahas di sini adalah soal sequencer. Sequencer ini adalah semacam timelinenya di Unreal ya. Karena kalau di game engine kan sebenarnya kita nggak ada waktu ya. Waktu itu ilusi gitu, kayak aslinya kan kita nggak pakai timeline ya. Kita real time aja di dalam viewport gitu kan. Ketika kita mau menavigasikan sesuatu itu semuanya serba real time gitu ya. Saya bisa perlihatkan FPS saya di sini, bahwa ini semua emang real time di dalam Unreal-nya. Oke. Nah, sequencer itu adalah metode atau sebuah bagian yang dibuat oleh Unreal untuk memberikan timeline ya, memberikan timeline. Jadi timeline kan memang, sorry saya coba cek. Oke, udah bener ya. Suara saya kira-kira saya cek dulu ya. Suara saya kedengeran nggak ya? Oke. Mesinnya kedengeran sih. Oke, sip. Tadi sempat kepegang, takutnya putus suaranya. Oke. Ya, jadi sequencer itu adalah cara Unreal untuk membaca rentang waktu atau timeline, dimana kalau di software 3D pada umumnya kayak di Maya atau Blender kita ya memang punya timeline ya. Kita punya timeline di sini karena memang kan nggak real time ya. Apalagi video itu ya pasti harus ada rentang waktunya. Nah, di sinilah gunanya sequencer. Oke, saya kembali lagi ke kamera saya tadi. Oke, nah di Unreal ini kita bisa bikin kamera ya. Kamera ada yang saya coba di sini ada yang namanya create camera here. Di sini saya sudah punya satu scene camera. Scene camera ini bisa kita bikin camera actor atau scene camera actor. Di sini saya udah setup satu, tapi saya coba contohkan ketika kita mau buat sebuah kamera baru gitu. Scene camera actor, saya buat scene camera actor di sini. Terus saya coba kan ada dua ya, ada yang nomor 1 scene camera actor 1, saya coba rename, di double klik saja scene camera actor, misalnya 02 gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini scene camera actor 02 ini. Nanti viewport type-nya mau default atau cinematic bisa kita pilih. Oke. Tapi scene camera actor yang kedua barusan kita buat itu tidak muncul di timeline kita. Jadi kita harus drag dia ke sini. Saya bisa contoh, misalnya saya delete dulu yang ini ya. Yang pertama saya delete dulu. Di sequencer ya, di sequencer ini saya coba delete semuanya, saya kosongkan. Saya bisa drag scene camera actor ini ke timelinenya sequencer gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah view dari kamera actor 02. Kita bisa rotate gitu. Saya coba speednya saya turunin dulu. Oke, misalnya gini. Oke. Terus kalau kita lihat dari kamera yang pertama, scene actor yang pertama itu dia
di sini nggak kelihatan karena saya coba keluar ke ini ya. Oke. Nah, ini adalah kameranya sign camera actor yang pertama. Saya coba filter dulu sign camera actor yang pertama ya. Oke. Sekarang saya coba, karena di sequencer saya adalah sign camera actor 02, saya bisa pilih sign camera actor 02. Terus yang terpenting lagi adalah di sini kita bisa mengatur lensanya. Jadi kalau saya close ini sign camera actor ini, kalau saya pilih di bagian details di sini, kita bisa lihat bahwa kita bisa memilih beberapa preset. Contoh di sini saya coba ganti sensor width-nya, kalau mau wide itu saya coba ganti jadi 50 mm terus 20. Jadi ini saya ambil coba patokannya ke di Blender bisa juga ya, ada semacam sensor fit, ada auto biasanya memang normally itu di 50. Jadi saya taruh di width itu atau horizontal biasanya bahasanya di Blender itu 50, terus defaultnya 20 gitu. Oke. Kemudian yang menarik adalah di sini kita bisa juga mengatur minimal focal length dan maksimal focal length kita gitu. Focal length di sini ini bisa diatur, oke, berdasarkan. Jadi ada parameter yang langsung dimasukkan oleh Unreal ketika kita mendrag kamera dari outliner ke sequencer. Oke, jadi kita bisa bermain dengan minimal focal length-nya misalnya 1 mm sampai 1000. Jadi ini kita bisa mainkan dari 1 sampai 1000 gitu ya. Kemudian di sini fokus metodnya itu saya menggunakan manual. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan karakternya ngeblur ya. Kita bisa pick samples menggunakan picker kayak gini. Kita bisa klik, terus kita bisa pilih karakternya untuk membuat dia jadi lebih fokus. Oke. Saya terlalu cepat, terlalu ini tadi. Oke ya, saya kayak gini. Oke. Terus mana tadi kameranya? Sign camera actor. Oke. Ini ya, yang ini kita coba pilih. Kemudian di sini saya akan coba atur exposure ya. Jadi kalau kita lihat dari default, dari perspektif gitu, saya coba pindah dulu ke perspektif. Misalnya ini karena saya belum kunci kameranya, harus saya harus saya coba ganti ke camera actor. Terus ini saya coba keyframe dulu ya, supaya enggak nanti saya bisa bisa kejaga gitu frame kamera saya. Nah, saya coba back ke misalnya ke default viewport. Oke. Saya kembali ke default viewport, terus saya pilih tadi karakternya. Ini tadi ya di sini. Oke. Karakternya di sini. Nah, ini kalau dilihat ya. Ini scene defaultnya tuh agak gelap ya. Oke, scene ini defaultnya agak gelap. Jadi kalau ibaratnya nih, kalau misalnya kita ngerekam sebuah film di dunia nyata, itu misalnya lagi gelap kondisinya, itu kan kadang kita tambahin lampu atau kita bisa mainkan exposure dari kamera. Oke, kita bisa mainkan exposure dari kamera. Jadi kalau saya ke cinematic viewport lagi, terus saya pilih camera actor 02 tadi, saya bisa berikan di sini ada namanya current aperture. Jadi parameter yang ada di sini sebenarnya diambil dari details yang ada di sini. Sebagai contoh, current aperture itu adanya di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ganti di sini, ya di situ ganti dia. Oke. Nah, misalnya 2,8, tapi nggak kelihatan ada yang berbeda. Ini karena memang
saya akan coba kasih komponen baru yang di sini ada post processing setting, terus ada lens exposure, namanya exposure compensation. Ya, jadi kalau misalnya saya pilih exposure compensation ini, kalau saya drag di sini harusnya belum ada effects. Ya, oke, karena di parameter di sini itu belum saya aktifkan untuk pengaturan exposure. Jadi saya akan coba centang exposure di sini di post process exposure, saya ganti jadi manual, kemudian exposure compensation-nya saya centang. Sehingga kalau saya drag di sini baru dia ada pengaruh ya. Baru dia berpengaruh di sini. Sehingga di sini saya baru kita bisa lihat bahwa ketika saya mengatur air patcher, ini juga air patcher-nya ikutan berubah ya. Jadi ini saling berkontribusi lah. Oke. Nah, sebagai contoh di sini sekarang saya coba zoom misalnya. Ini masih terlalu cepat ya. Saya coba. Oke, terus yang menarik lagi adalah misalnya saya di sini 1, terus di sini saya turunkan. Ini kalian kalau air patcher ini makin rendah, dia akan makin menimbulkan efek bokeh ya. Ini ada, kalau misalnya saya coba berbesar, ya, saya perbesar aperture-nya, ini makin gelap, tapi saya bisa compensate exposure-nya, sehingga kalau misalnya saya perbesar lagi, terus di sini juga saya compensate lagi exposure-nya, kita bisa lihat di sini bahwa di bagian background itu dia masih tetap jelas ya. Sedangkan kalau saya turunkan sampai kayak tadi 1 misalnya ya. Ini kan sangat putih gitu ya. Tapi kita bisa compensate exposure-nya dengan kita juga menurunkan. Dan kita bisa lihat ada bokeh effects di sini ya. Ada semacam depth, kita bisa ngelihat ada depth di situ. Oke, jadi ini berguna sekali pengaturan air patcher dan exposure compensation ini diatur secara berbarengan gitu untuk mendapatkan bokeh effects lah dalam kasus ini. Oke, kemudian saya masuk lagi, ini adalah Scene Camera Actor 02. Jadi di bawah sini kita masih bisa bermain dengan tadi yang manual focus. Ini kalau kita menggunakan picker ini ya, kita bisa pilih misalnya kita mau fokus di sini misalnya. Bentar. Udah bener. Saya klik di sini misalnya. Oh. Bentar. Kok nggak jalan? Udah bener. Camera actor, manual focus distance. Coba. Oke. Ini bukan. Oke. Nah, nggak tahu kenapa tadi. Ini kalau saya pick di sini, kita bisa gunakan draw debug focus plane ini untuk mengatur ini ya, untuk melihat di mana fokus kita. Saya bisa ganti warnanya kayak misalnya biru gitu. Oke. Saya coba terangkan dulu ini. Nah, ini kalau saya pick di sini misalnya, ini nggak kelihatan deh. Nah, di sini, atau saya bisa perbesar gitu ya, fokus plane-nya. Jadi kalau saya matikan dan saya turunkan lagi, kita bisa lihat. Oke. Nah, ini jadi kita bisa mengatur fokus plane-nya ini, atau ya sama sih, ini di beberapa software yang lain juga, kayak di Nook terutama ya, cara ngedetectnya juga sama kayak gini gitu. Ada semacam focus plane di mana kita
menentukan di mana sih fokusnya kamera kita gitu. Oke. Dan di sini saya coba turunkan. Kalau saya matikan ini, kita bisa turunkan lagi untuk memperjelas scene kita. Ini saya bisa pick back ke sini. Oops. Oke. Nah, terus nih current aperture-nya kayaknya terlalu besar ya. Saya coba perkecil dikit. Blurnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba lihat beberapa parameter-parameter ya, seperti tadi film back, terus di sini ada lens setting, kemudian ini focus setting untuk menentukan fokus kita mau kemana, dan tingkat blurnya itu bisa diatur oleh aperture ini gitu ya. Jadi aperture ini mengatur tingkat blur dari BG-nya. Tapi soal exposure kita bisa atur dengan menggunakan exposure compensation ini. Oke, jadi kalau misalnya mau ngeblur banget segini, nah saya asumsikan segitu dulu. Anggaplah misalnya 3, kemudian ini 15. Oh, terlalu besar. 10 misalnya. Atau bisa juga 13. Lumayan ya bedanya. Oke. Dan di bawah sini, ini saya coba save dulu ya, save current. Ya, sorry ada anak saya. Oke, kita bisa lihat lagi di sini ada bloom namanya. Kita bisa gunakan bloom ini untuk membuat efek bloom glowy ya, semacam glow dari environmentnya. Oke. Di sini tadi kita sudah bermain dengan exposure, dan yang menarik lagi di sini ada chromatic aberration. Chromatic aberration ini sering juga digunakan oleh bentar ya, sering juga digunakan oleh sineas gitu untuk memberikan efek lensa, distorsi lensa ya. Jadi kalau misalnya belum pernah dengar chromatic aberration, ini adalah ini efek-efek seperti ini ya. Nah, di Unreal ini gampang banget bikinnya. Kita cuma centang chromatic aberration, terus kita tinggal shift ininya, value-nya. Kita bisa besar banget ininya, atau kita bisa subtle aja atau sedikit aja ya. Oke. Saya coba adjust lagi dikit soal yang tadi. Bentar. Chromatic aberration-nya saya coba matikan dulu. Enggak ngaruh sih. Oke, coba kayak gini. Tadi 3 ya. Oke. Oke, itu chromatic aberration, dimana kita bisa memberikan efek chromatic aberration, jelas. Oke, kemudian di sini ada juga kamera. Ini sebenarnya kamera ini seperti real kamera ya, tapi saya nggak pakai karena ini bisa aja kayak shutter speed, kita bisa ini kalau kita bener-bener mau manual, sedangkan tadi saya menggunakan exposure compensation ini supaya slidernya cuma satu aja gitu. Kalau kalian mau bener-bener akurat gitu, bisa pakai ini. Oke. Kemudian di sini ada lens flare. Lens flare ini juga lumayan oke untuk membuat efek-efek lah, efek-efek yang memang diperlukan gitu. Kalau misalnya memang biasanya lens flare itu muncul karena adanya cahaya yang masuk ke kamera terus dipantulkan lagi oleh kamera. Terus di sini kita bisa centang bokeh size. Bokeh size-nya kayak misalnya saya coba
mau perbesar bokeh size-nya gitu. Terus sedikit aja gitu ya. Oke. Terus di sini kan tadi kalau saya balik ke default viewport, ini lihat ya, ini kan warnanya gelap ya. Warnanya gelap. Ini kalau dari sign kamera actor yang kita bisa lihat di sebelah sini gitu. Ini lampu yang saya buat di sini ini bisa kita adjust. Kayak bisa saya bikin jadi movable gitu ya. Bisa saya coba adjust, terus misalnya saya coba kasih warna gitu, light colornya saya mau bikin dia agak ke cyan gitu ya. Kita coba lihat dari dari kamera sign actor nomor 2 yang tadi kita buat. Oke. Mungkin exposure-nya saya coba turunkan sedikit. Oke. Chromatic aberration-nya masih bisa kita atur. Oke, jadi kita bisa banget bermain-main dengan lens effects dari kamera yang ada di Unreal ya. Oke. Terus di bawah sini, di bawahnya lagi itu ada yang namanya image effects. Image effects ini ada banyak kayak grain. Mungkin kalian nggak begitu kelihatan karena streaming, jadi mungkin ada yang pecah. Tapi saya bisa ngeliat di sini ada perubahan grainy ya dari image viewport saya. Terus kita bisa kasih vignette juga. Vignette ini kalau misalnya ada yang belum tahu vignette itu apa, vignette itu adalah metode di mana dia menggelapkan edges atau menggelapkan sisi samping dari frame kamera kita gitu, sehingga mata viewer atau mata penonton itu akan langsung fokus ke tengah gitu. Jadi kalau misalnya saya perbesar, ini jelas banget ya, langsung digelapin gitu sama vignette-nya. Tapi kalau saya bikin sedikit aja gitu kan, ini juga udah lumayan cukup. Oke. Tapi di sini saya nggak mau coba nggak pakai grain gini ya. Oke. Terus di sini ada lagi namanya color grading. Nah, color grading ini juga berguna nih. Kalau misalnya kita ngerasa white balance atau scene kita terlalu biru gitu atau terlalu ungu. Tadi kan dia pakainya 6500, ini adalah 6500 Kelvin maksudnya. Jadi ini adalah satuan temperatur, di mana 6500 itu cocok dengan cahaya matahari gitu. Oke, jadi kalau misalnya jadi yang white yang dijadikan standar white itu ya di 6500, tapi ketika kita geser dia ke bawah, dia akan jadi cenderung biru. Ini tergantung gambar kita juga ya. Oke, jadi mungkin kayaknya white balance saya nggak susah pakai. Nah, di sini nih ada di bawah global itu ada saturation. Jadi kalau kita mau bermain dengan saturasi warna dari image saya bisa tambahin slidernya secara keseluruhan di bawah sini. Jadi kalau saya mau bikin dia hitam putih ya jadi 0 ya, saturationnya dibikin jadi 0. Tapi kalau saya mau bikin dia vibrant banget, saya bisa up sampai full, tapi kayaknya di sini terlalu over ya kalau sampai full. Jadi kita bisa naikin sekitar 1,4 misalnya. Oke. Terus di sini juga ada gain. Gain ini, dan kita pun bisa kontrolnya per channel ya, atau per red, green, blue channel gitu. Jadi kalau misalnya saya mau bikin dia lebih blue, saya bisa turunin rednya. Atau saya mau bikin dia lebih warm, saya bisa naikin rednya terus turunin green dan blue channelnya gitu. Oke. Tapi mungkin saya bisa coba bikin agak bluish ya. Oke. Terus di sini ada offset. Offset ini cenderung mengangkat black value ya, atau warna tuh, jadi bikin jadi lebih wash out kayak gitu. Atau cuma warna kalau kita mau bermain dengan offset kayak gini, ini masih bisa juga kadang-kadang
value-nya nggak harus sama. Kayak misalnya ini kalau 1 jadi harusnya 000, ini by default ya 000. Kita bisa geser dikit buat ngangkat area gelap yang ada di samping sini. Cuma akibatnya gambar kita jadi agak wash out. Kita bisa gunakan lagi gamma untuk mengkompensate kontrasnya gitu. Oke. Nah, oke, saya coba save dulu. Sekarang kalau misalnya ini enak banget ya, kalau misalnya saya mau tambahin lampu gitu, karena saya ngerasa di sini agak gelap, saya bisa banget ngedrag lampu di sini, dan ini bener-bener real time gitu. Saya balik ke default viewport. Kenapa bisa berbeda antara default viewport dengan kamera dari Sign Actor-nya ini? Karena memang kamera ini sudah kita berikan beberapa pengaturan ya, makanya jadi berbeda gitu. Sekarang saya coba mau bikin semacam rim light mungkin. Saya coba lihat dari kamera. Oke. Saya bikin dia jadi movable. Kemudian warnanya mungkin apa? Kalau malam, nggak malam juga sih. Biru mungkin. Kita coba lihat. Saya bisa bikin dia lebih sharp. Saya bisa naikin intensity-nya. Kemudian saya bisa bermain dengan soft radius. Oke, shadow-nya di mana? Di sini shadow-nya ya. Oke, ray tracing aktif. Oke, ya, tapi overall sebenarnya ini lampu kita bisa bermain dengan ini saya gesernya ada gridnya gini ya, jadi saya coba matikan dulu grid di sini supaya saya lebih fleksibel ngegesernya. Oke. Tuh, saya mau bikin di sebelah sini. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ya, ini ketika saya kasih rim light kayak gini, saya bisa membuat perbedaan antara background dengan karakternya gitu, atau malah mungkin dari bawah juga mungkin aja gitu, atau dari sini terlalu jadi mobilnya jadi terang ya kalau misalnya dari sini. Oke, kayak gini lah misalnya, tapi intensitinya mungkin nggak terlalu terang. Source radiusnya saya bisa perkecil atau perbesar. Kalau perbesar jadi lebih soft, tapi kita bisa naikin intensity. Oke. Oke. Warnanya pun misalnya saya coba bikin biru gitu ya. Oke. Terus, nah, ini saya save lagi. Jadi ini, sorry, tadi kamera ini ya. Ini mungkin banget masih buat kita explore lagi kamera-kameranya. Kalau dilihat lagi di bawah ada apa lagi ya? Di sini ada shadow kita bisa coba naikkan shadow level. Ya, kalau dilihat nih shadow levelnya saya coba naikkan. Jadi yang kalau shadow levelnya dinaikkan, jadi kalau tadi ini di bagiannya di bagian apa? Di sini ada global, kemudian ada shadow atau bayangan ya. Jadi ketika saya centang shadow di sini, terus saya naikkan, kalau kalian perhatikan itu di bagian shadow di bagian yang gelap-gelap atau bagian bayangan itu dia jadi keangkat. Oke, mirip kayak offset tadi, tapi offset itu mungkin overall ya, overall yang dinaikin. Tapi kalau ini benar-benar range dari shadownya aja. Oke.
Sekarang saya juga bisa tambahin lagi lampu lain yang mau saya taruh sebagai artificial lights gitu ya, kayak cuma buat aksen gitu aja supaya nggak terlalu ada semacam lampu lah di sini. Saya bisa bikin ya static, terus misalnya warnanya merah gitu atau kayak orange juga ya. Oke. Nah, ini buat aksen aja gitu. Oke. Ini cuma untuk aksen. Kita bisa taruh entah itu mungkin api atau apa, kita nggak tahu di situ apa ya. Tapi ya ini namanya practical light. Oke. Oke. Terus kita coba lihat lagi di sini ada beberapa oke. Nah, sekarang saya coba mau bahas ini kan di sini tadi kita bisa atur kalau makin tinggi kan bokehnya makin hilang ya, atau makin sharp, makin tajam gambarnya gitu. Dengan kalau misalnya makin rendah itu makin bokehnya makin berasa tapi exposure-nya naik gitu. Nah, saya akan coba saya save lagi. Kita akan coba bermain dengan animation sekarang. Oke. Jadi animation itu karena kita sudah menggunakan sequencer, which is kita punya timeline ya. Kita punya timeline di mana kamera ini sudah punya data transform yang sudah saya key di frame 000. Yang sudah saya key di frame 00. Terus kalau bisa kita lihat frame saya itu dari 00 sampai 1050 di sini. Ini playback range stop time. Di sini working rate range end ini adalah 165. Jadi kalau misalnya saya coba sampai ke 165 itu harusnya di sini. Tapi ini cinematic actor-nya cuma sampai, saya coba panjangin. Ini 0165. Oh, sorry, 0165. Oke, jadi sampai sini. Oke. Nah, sekarang saya mau mainkan kameranya. Jadi misalnya saya akan coba ini dari sini kita akan coba animate kameranya sampai belakang sampai ke 165. Terus dan di sini ada yang namanya create a key when channels properties change, only automatically adds a key when there is already a track and at least one key. Jadi ketika saya mengaktifkan ini, ketika ada keyframe yang sudah saya buat sebelumnya, cara membuat keyframe itu tinggal klik ini aja ya. Saya ke sini, klik ini langsung ngebuat keyframe dia. Nanti pas saya di belakang, saya bisa atur kameranya. Ini kalau saya aktifkan, saya bisa. Nah, ini juga sama ya. Harusnya di Unreal tuh sama semua sih. Navigasinya tuh pakai Alt ya, kayak di Maya lah. Oke, saya coba kayak gitu. Saya geser ke situ ya. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, kalau saya coba panjangin 0175 ya. Kalau dilihat di sini kan ini udah kebuat ya keyframe baru ya. Jadi kalau dilihat gitu kan. Oke. Kayak gitu, tapi kan dia jadi ngeblur ya. Dia jadi ngeblur. Nah, di sini kita coba bermain dengan manual fokusnya tadi, atau di sini manual focus distance. Oke, manual focus distance-nya pun bisa kita keyframe.
Jadi ini saya coba klik, jadi nanti kebuat keyframe di situ. Terus pas sudah mulai agak jauh, kita coba keyframe lagi, dia pick lagi di sini. Oke. Dan di sini saya ngelihat si lensnya terlalu ini ya, terlalu apa namanya, terlalu lumayan mengganggu gitu. Saya coba komposisinya agak kurang enak nih komposisinya. Mungkin saya coba geser kameranya. Ups, sorry, salah. Ini harusnya di frame sini. Itu glow-nya dari belakang, bloom-nya kenceng banget nih kayaknya. Nanti kita coba turun dikit bloom-nya. Oke. Ini saya coba liatin soal cinematic composition. Karena kita pakainya wide, komposisi kamera itu kan ada beberapa ya. Ada kayak yang paling umum itu third composition kayak gini. Jadi dimana fokusnya viewer atau penonton itu biasanya berhenti di salah satu titik pertemuan dari garis-garis ini. Jadi kayak di titik ini atau di titik ini, di titik ini atau di titik ini. Ini namanya apa, point of interest gitu. Kalau kita pakai third composition. Nah masalahnya kalau kita pakai wide angle ya, wide kamera. Wide kamera itu kadang-kadang nggak works dengan rule of thirds. Jadi biasanya namanya yang ini tuh yang paling sering banget digunakan oleh orang. Itu rule of thirds composition ini. Oke, rule of thirds composition ini paling sering digunakan ketika komposisinya normal lah ya. Maksudnya kayak kertas A4 atau misalnya film full HD gitu, atau film HD itu masih masuk gitu. Third apa namanya, rule of third. Jadi kita memframing itu berdasarkan titik-titik ini. Jadi kita meletakkan objek fokus kita itu di antara titik-titik ini gitu. Tapi kalau misalnya wide angle kayak kamera ini ya, kamera ini kan sebenarnya kalau saya coba lihat kamera ini wide ya. Ini kalau saya coba copy, kayak gini ya, ini kan lumayan wide ya. Ini itu apa namanya, wide gitu, nggak yang kayak komposisi normal gitu. Ini komposisinya tuh menyamping, luas gitu. Nah ini ada yang namanya kalau saya coba cari namanya composition on wide, composition on wide ratio. Coba, saya dulu pernah baca artikelnya sih. Bukan, kamera composition, di mana ya artikelnya ya? Tadi saya sempat cari di bookmark. Bukan. Apa ya namanya ya? Lupa saya. Tapi yang jelas coba ya, kamera composition for widescreen. Oke. Nih, kayaknya yang ini deh. Oh, bukan. Composition for widescreen. Neil Osman ini ya. Iya, Neil Osman ini. Oke, composition for widescreen ini kalau dilihat ya, kamera apa namanya, widescreen itu aspect ratio, camera operation, cinematography composition. Nah ini rule of thirds. Oke, ini rule of thirds. Nah ini
the squares within the rectangle. Jadi kalau widescreen itu kecenderungannya tuh nggak lagi pakai rule of thirds. Jadi ada yang namanya the square within rectangles. Ya, the square within rectangles itu sebenarnya dia bikin rectangle di tengah ini, di samping dibikin rectangle, terus di tengah-tengahnya nih ada sisa ruangnya ini. Terus habis itu rectangle-nya dibagi dua. Nah, biasanya tuh fokusnya ditaruh di dua garis ini gitu. Antara garis inilah, antara 4 garis ini gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat nih yang white yang pada white filmnya itu menggunakan rasio widescreen, itu nggak lagi pakai rules of thirds gitu, karena kalau pakai rule of thirds itu malah nggak appealing gitu. Cobain aja ya kalau misalnya pakai rule of thirds. Nah, di sini saya akan coba juga. Makanya tadi ketika saya geser-geser kayak gini itu sebenarnya saya mencoba mencari garis ini gitu. Saya mencoba mencari garis ini. Oke, mencari garis keempat garis ini. Jadi nggak harus kayak yang rule of thirds tadi ya. Gitu. Nah, ini menariknya dengan ketika kita menggunakan widescreen gitu. Nih lihat, ini dari filmnya siapa nih? Inception ya. Ini kalau kita coba pakai rule of thirds, ya kalau kita coba pakai rule of thirds, ini saya coba copy gitu. Terus coba saya save. Ya, atau coba pakai rule of thirds, ini kemungkinannya pakai rule of thirds ya. Ini kemungkinannya ini kalau saya bagi rule of thirds kan dia bagi sama rata ya. Sini. Ini kelihatan nggak ya saya lagi nge-screen capture gini? Gitu tuh. Save. Saya coba aja lah. Kelihatan ya? Oke, save. Lagi nge-screen capture kelihatan. Mana tadi gambarnya? Nah, ini kan kalau saya pakai rule of thirds, saya ngebagi sama rata nih. Saya ngebagi sama rata. Mana tadi gambarnya? Bentar. Saya ngebagi sama rata proporsi dari gambar ini gitu, dan nggak appealing, malah nggak, coba aja terlalu banyak, jadi kayak kurang aja rasanya. Jadi makanya ini artikel lumayan bagus kalau misalnya kalian mau coba lihat ya. Saya coba share di sini. Oke. Nah, jadi tadi pun waktu saya di sini ini karena emang ngezoom banget gitu, makanya saya coba ambil salah satu garis yang di tengah gitu. Kemudian saya geser ke sini. Nah, oke. Nah, tapi ini kayaknya belumnya terlalu besar. Mana belumnya? Belum. Nah, ini dia belum. Oke, tapi belumnya ini bisa aja kita kita key juga gitu. Ini mungkin di sini saya coba tambahin belumnya ya. Sorry, salah. Belum itu adanya harusnya di lens bloom ini. Lens bloom intensity. Ya. Kalau saya lihat di sini mana tadi bloomnya? Oke, ini dia ya. Oke, bloomnya ini. Oke, saya bisa atur juga keyframe juga bloomnya. Misalnya dari sini dia misalnya lumayan kayak gitu. Terus pas ke sini supaya nggak, pas di frame sini ini dia nggak terlalu besar. Oke, misalnya. Oke, terus fokusnya tadi kita coba atur lagi fokusnya supaya ke sini.
gitu ya. Cuma chromatic aberrationnya juga terlalu besar. Nah ini sebenarnya masih bisa kita animate ya, maksudnya kayak tadi itu ada di chromatic aberration itu ada di sini. Ini masih bisa kita animate juga. Jadi kalau misalnya emang dirasa terlalu banyak, kayak ini ya, kalau dilihat di sebelah sini ini lumayan banyak sih. Ini kita maunya dikit aja gitu kan. Nah cuma pas di sini jadi nggak begitu berasa. Nah ini pun bisa kita keyframe. Chromatic aberration itu juga harusnya ada di post process, itu di bagian, nah ini kalau misalnya nggak tahu kita coba lihat aja nih di bagian lens ya, di bagian lensa, post processing, lens belum, lens chromatic aberration, intensity. Oke. Nah ini juga coba. Oke, ini ya dia. Ini bisa kita rename nggak? Nggak bisa. Oke. Jadi misalnya di sini saya key supaya saya chromatic aberrationnya lumayan tinggi di sini gitu ya. Terus saya key. Terus di salah. Pas di sini nggak terlalu. Misalnya malah lebih sedikit lah. Oke. Oke ya. Ini kalau saya play. Nah. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Oke. Sekarang gimana caranya kalau misalnya kita mau ngerender gitu? Kalau kita mau ngerender image ini. Oh ya, saya mau apa? Cuma buat info aja bahwa saya ini pakai apa? RTX 2080 ya. Pakai RTX 2080. Jadi mungkin viewportnya lumayan apa? Lumayan lancar ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau nyobain mungkin considering cek juga graphic cardnya apa. Oke. Exposure-nya oke. Sip. Begitu ya. Oke. Oke. Oh, ini graph editor. Nah, ini ada graph editornya. Ya, ini graph editornya kita bisa cek bahwa si transformnya itu kalau dilihat ini kalau dilihat ya. Bentar. Ini harusnya bisa kita bikin dia mana tadi? Ini kamera komponen, transform. Oke. Grid spacing automatic benar. Ini tadi pas kita lihat ya, ini dia sebenarnya bergerak di rollnya terlalu besar, tapi bisa saya bikin jadi apa linear gitu ya. Misalnya inilah kita bikin dia jadi linear. Oke. Jadi nggak ada semua harus dibikin linear. Ini tadi juga linear. Kalau nggak semua ini scale nggak ada sih. Kalau nggak semuanya linear malah jadi ada popping kayak tadi.
Oke, gitu. Nah, sekarang ini saya save. Sekarang kita mau render. Misalnya kita render, di sini ada icon render this movie to a video or image frame sequence. Kita bisa klik. Ada beberapa pilihan. Dulu saya tahunya cuma 2 nih. Dulu tuh setahu saya cuma JPEG, 3, JPEG, PNG sama AVI ini. Tapi ya di sini saya coba bikin jadi PNG ya, karena biasanya output dari kompositor atau Nook itu juga sama pakainya PNG gitu. Terus kita bisa resolusi, kita bisa burn-in options, enggak, custom kalau misalnya mau ya. Nah ini tadi saya coba lihat bentar ya, tadi ada website. Oke, ini ya frame aspect ratio gitu, dimana yang wide itu biasanya 2:3:5 1 atau di kisaran ratio ini gitu. Nah, saya bisa bikin dia rasionya saya samakan dengan ini ya, 2048 871. 2048 871. Oke. Terus di sini file name, oke, udah aman, nggak apa-apa. Di sini saya coba konten, saya bikin folder aja deh, namanya misalnya render gitu ya. Oke, select folder. Kemudian di sini animation dari 0 sampai 165. Ini dia udah set, kalau kita mau custom ya kita tinggal aktifkan ya. Tapi ini udah oke. Warm up frame count. Nah, kita coba dulu. Warm up frame count ini setahu saya dia akan dulu saya pernah nyoba gitu. Ini dia akan ngambil beberapa frame di belakang frame 0 untuk nge-warm up si scene-nya. Anggaplah misalnya saya bikin 10 frame lah gitu ya. No audio ya, 30 fps, custom frame rate 24 fps. Nah, film tuh biasanya pakainya 24 ya, film, karena kalau 60 fps itu berasa banget kayak real life gitu. Tapi kalau 25 fps itu walaupun bedanya cuma satu frame tapi berasa kayak TV gitu. Kalau untuk kayak TV series itu biasanya pakainya 25, terutama di Indonesia dan Southeast Asia gitu ya. Tapi 24 itu jadi standar untuk film saat ini gitu. Nah, sekarang kalau sudah ini diatur, ya udah ini tinggal kita capture movie. Terus dia bilang save selected, save. Sekarang kalau dilihat ngerendernya harusnya nggak lama ya. Oke, sebentar aja ngerendernya kan. Source content files that have been detected. Nah, ini don't import karena saya nggak mau masukin render folder saya tadi. Oke, itu ada, saya coba buka, cek. Bentar ya. Personal, Unreal, City, Content, Render. Oke. Di sini kita bisa lihat ya. Ini kalau saya play dengan, saya punya RV di sini. RV ini adalah player yang memang sering saya gunakan untuk review gitu ya. Atau kalian kalau mau pakai DJV juga bisa. Ups, nah ini kayaknya ada warm up yang salah nih. Coba saya lihat dulu ya. Atau saya nggak usah pakai warm up count deh. Kayaknya tadi keputus karena ada itu apa? Coba cek lagi. Ada yang salah nggak?
frame-nya jadi 175 kalau misalnya pakai 24 fps. Oke. 75. Enggak sih. Ini harusnya tetap 165 sih. Coba ya. Capture lagi. Masih ada. Apa tadi itu ya? Atau saya nggak usah bikin di sini. Kayaknya sih emang karena beda frame rate nih. Don't import. Saya coba nggak usah custom dulu deh ya, karena toh ini juga apa namanya, image ya, jadi image gitu, bukan langsung jadi movie. Saya capture dulu. Kita coba lihat ada misinya di mana dia. Oke. .136 ke belakang. Kok ada yang ada? Saya coba hapus dulu deh semua. Oke, supaya enggak. Oke, cinematic mode, iya benar. Compression quality, oke. Frame rate enggak. Delay before. Coba 2 second. Game mode override. Atau saya nggak usah render di sini deh. Oh, ini harusnya ada benar. Iya, ini harusnya ada benar. Oke. Kayaknya memang karena dimatiin tadi si ininya ya. Apa? Si frame FPS-nya. Oke. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain? Kayaknya sesi kali ini udah lumayan sih. Oke, jadi yang bisa dipelajari hari ini sama teman-teman mungkin yang bisa diambil adalah gimana nge-setup kamera. Jadi nge-create kamera, habis itu masukin kameranya ke sequencer. Mungkin ngebuat sequencernya, gimana ngebuat sequencernya? Ngebuat sequencernya sesimpel kita cuma ke cinematic sini terus add level sequence. Nanti kalau add level sequence kita tinggal bikin sequence-nya namanya apa, nanti dia bakal ada icon kayak gini. Ya, ada cinematic, ada ini yang bawaan dari package-nya. Ini yang cinematic yang saya buat sendiri. Jadi ini yang cinematic, ini level sequence sequencernya namanya cinematic. Terus isinya ada kamera actor 02 ini yang mana dia yang mengatur pergerakan kamera kita dan mengatur komposisi warnanya gitu, exposure dan segala macam. Oke, jadi kayak gitu, cukup simple ya pengaturan kamera sinematiknya. Terus juga kita tadi belajar soal komposisi komposisi yang baru yang nggak cuma rule of thirds tapi the squares within the rectangle. Oke, kalau misalnya memang sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, bener nih nggak ada yang mau ditanyain nih? Aman, oke. Siap. Oke, minggu depan kayaknya entah minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan ngebahas soal Maya sama V-Ray ya. Kemungkinannya akan ngebahas soal Maya dan V-Ray di dalam produksi animasi. Oke, mau tanya? Dan Yogi mau tanya, iya mau tanya apa? Houdini, iya nih lagi dicariin soal Houdininya. Lagi sibuk banget soalnya, project lagi banyak banget nih, saya bener-bener nyempetin doang ini sekarang nih. Mau tanya, dan Yogi mau tanya apa?
Kalau misal untuk asetnya udah ada, kalau misal untuk asetnya udah ada apa download Kak? Oh iya, sorry, saya harusnya memang mention yang punya konten ini. Ya, ini namanya, ini saya dapat dari ini. Jadi di Unreal Environments ini dia channelnya apa namanya? Dia ngasih mana tadi? Nah ini map download. Jadi saya ngelihat, sorry ya, iklan pula. Nah, sip. Nah ini dia ngasih lihat level yang dia buat gitu dan dia share. Nah, di sini ada di map download. Ini kalau kita klik, kita bisa download dari sini. Nanti tinggal di Unreal kita tinggal open project aja. Tinggal di interface Unreal yang kalau di Epic Launcher-nya itu kan kita bisa jalanin Unreal-nya. Habis itu nanti kita search atau search projectnya lah ya, ketika open Unreal. Oke, search projectnya nanti arahkan aja ke folder zipnya. Di sini saya dapat zipnya ini, terus saya ekstrak, dan kebetulan kayaknya dia ngebuatnya di Unreal versi sebelumnya. Jadi sama Unreal Launcher-nya sama Epic Launcher-nya itu langsung di-convert ke Unreal versi 4.25. Jadi data-data yang ada di dalam konten, aset-aset yang ada di dalam sini, ini memang udah pre-made dari yang dia share di sini tadi. Oke. Cuma lumayan bagus sih saya ngelihatnya. Soalnya bikin aset, kalau harus bikin aset dari awal lama pasti. Oke. Aku mau nanya tapi di luar cinematic shot, tapi seputar UA. Iya, nggak apa-apa. Tanya apa? Saya juga sebenarnya belum ini banget ya. Maksudnya belum bener-bener nguasain banget gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin saya bisa, mungkin siapa tahu memang saya tahu gitu ya. Tadi yang Dan Yogi gimana itunya? Jadi asetnya. Jadi semisal mau buat video dari awal, kita harus modeling dulu ya Kak dari Unreal. Modeling nggak di Unreal. Modeling biasanya sih dilakukan di software-software 3D pada umumnya ya, kayak Maya, Blender. Nanti diimport ke Unreal. Udah diimport ke Unreal ya udah baru biasanya proses pemberian materialnya yang di Unreal. Proses pemberian materialnya baru di Unreal memang. Tapi kayak tekstur dan segala macam itu ya di luar Unreal sebenarnya. Oke. Tapi kalau mau masuk ke Unreal ya memang perlu model dulu. Kalau nggak ada modelnya ya nggak bisa. Oke. Terus tadi jadi masuknya malah kayak generalis ya Kak kalau buat sendiri. Ya, saya juga awalnya dari generalis. Mungkin saran saya buat teman-teman semua emang coba jadi generalis sih. Jadi generalis itu kesannya memang kayaknya banyak banget yang harus dipelajari, tapi itu akan ngebantu di dalam produksi animasi. Saya sendiri ngelihat jadi dalam kasusnya di studio gitu ya, dan nggak cuma di studio kami sih, tapi di beberapa studio lain yang saya lihat kadang-kadang misalnya nih ada training animation gitu, terus nanti orangnya masuk belajarnya animation aja tapi dia nggak tahu sama sekali yang lain. Nggak apa-apa, itu namanya spesialis ya, biasanya dia akan expert banget di situ, tapi biasanya mereka nggak aware soal isu-isu dari departemen lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian jadi generalis, kalian bisa tahu, oh ternyata ada isu di situ, kalian bisa cegah di awal ketika misalnya kalian modeling tuh gimana yang benar supaya nggak bikin masalah di anim, nggak bikin masalah di lighting, nggak bikin masalah di simulation gitu. Gimana modeling yang benar. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu masalah-masalah yang ada di departemen lain, kan gimana kalian mau cegah itu ketika kalian ngemodeling aset gitu. Jadi generalis itu menurut saya step
pertama sih. Belajar aja semuanya dulu, baru nanti mau mulai spesifik ke departemen apa yang diinginkan. Kalau di UA itu aku sering lihat workflow orang Houdini UA biasa untuk apa aja? Houdini UA. Setahu gue gini, Unreal itu kan game engine ya. Dia sekarang strong banget atau kuat banget di visualisasi ya. Entah itu visualisasi arsitektur, entah itu visualisasi untuk game, maksudnya untuk film gitu. Kayak ya kayak sekarang nih bikin cinematic game itu udah bisa di Unreal sekarang gitu kan. Khususnya efek sim, oke. Jadi kalau misalnya yang saya tahu ya, yang saya tahu mungkin saya bisa kurang lengkap atau misalnya ternyata keliru. Tapi yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya, yang saya tahu workflow orang dari Houdini ke UA itu ya emang untuk transfer effects yang memang apa kayak misalnya Houdini kan setahu saya Houdini itu kan udah paling top lah urusan simulation gitu kayak effects water terus water simulation terus misalnya cloud simulation terus misalnya pyro gitu. Itu kan udah ini banget ya kayak udah advance banget lah gitu. Nah, pas masuk ke Unreal mungkin dia pengen rendernya jadi lebih cepat gitu di Unreal. Sedangkan kalau misalnya di Houdini kan ngerender lama lama ya karena ya tahu sendiri kalau kita pakai Karma ya, render engine Houdini kan ada Karma. Dulu Mantra, sekarang Karma, terus sekarang di studio sendiri kita pakainya Houdini sama Arnold gitu. Tapi mungkin workflow orang-orang yang pakai Houdini UA itu dia memang mau cepat memvisualisasikan apa efeknya dia gitu. Jadi misalnya dia bikin water sim gitu, terus sama dia diekspor jadi Alembic, masukin ke Unreal, misalnya, terus nanti di rendernya pakai Unreal gitu kan. Jadi misalnya dia bikin, misalnya ternyata dia ngerjain iklan ngerjain iklan misalnya Tososro gitu. Atau apalah gitu, ngerjain iklan minuman gitu ya, ngerjain iklan minuman yang mesti ada simulation water simulation gitu. Setahu saya Unreal nggak bisa water simulation gitu. Setahu saya Unreal nggak bisa water simulation gitu. Yang Unreal cukup powerful itu ya particle ya, terutama particle, terus ya mostly particle ya, yang berhubungan sama particle gitu. Yang saya lihat powerful di Unreal gitu. Tapi kalau yang udah berhubungan sama kayak point cloud kayak gitu, kayaknya Unreal belum deh, saya rasa ya gitu. Jadi ya kemungkinan besar dia mau ngerender di Unreal supaya lebih cepat ngerender di Unreal-nya. Jadi dia transfer semua efeknya yang terutama yang simulation tadi, entah itu cloud sim, entah itu water sim, entah itu tapi kayaknya kalau pyro, kalau kayak fire gitu ya misalnya, kan kalau fire kan keluarannya tuh VDB ya biasanya. Saya nggak tahu tuh Unreal bisa ngebaca VDB atau enggak. Tapi kalau misalnya setahu saya kalau untuk api itu bisa dibikin langsung di Unreal gitu. Tapi kayak water itu nggak bisa sih. Terus misalnya kayak pasir gitu ya, kayaknya nggak bisa gitu. Itu sih. Jadi mungkin dia punya kebutuhan untuk rendernya lebih cepat gitu. Oke, ada lagi yang ditanyain sebelum kita sudahi? Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Oh oke. Kak, maaf untuk Infinite masih ada buka lowongan nggak? Saya kurang paham ya soal lowongannya. Kalian bisa langsung ke Instagramnya Infinite aja. Instagramnya Infinite itu, bentar ya. Udah pada tahu belum Instagramnya Infinite? Harusnya udah tahu ya, karena kan udah pada daftar kan. Instagramnya Infinite. Coba tanyain sama siapa? Sama di direct message saja si di Infinite Studionya gitu. Kalau misalnya nggak dibalas,
di ini lagi, di chat lagi, karena biasanya itu pasti dibalas sih. Oke. Saya lupa. Tapi harusnya udah pada tahu lah ya, karena kan pasti dapat infonya juga dari sana kan, soal Instagramnya Infinite. Ya. Terus juga kalau soal buka lowongan, setahu saya sih, yang saya tahu, saya nggak tahu apakah masih update atau enggak. Kalau setahu saya kemarin sih masih ada beberapa lowongan untuk efek sama eh, lighting ya, sama lighting gitu. Eh, tapi nggak tahu sekarang apakah masih, sama set dress kemarin. Tapi sekarang nggak tahu apakah masih apa enggak. Oke, oke, mungkin kita sudahi dulu di sini. Kalau misalnya memang nanti video ini akan diupload ulang di Infinite Studios YouTube channel. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau ngulang, karena ngulang itu penting banget ya, mungkin bisa lihat lagi. Oke, udah dulu. Thank you semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, thank you. Oke, sama-sama. Saya matikan dulu recordernya.